Kembali di Kompas Siang, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang kini berstatus tersangka kasus dugaan gratifikasi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan terhadap Rafael menyeret banyak pihak termasuk artis berinisial R yang diduga terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Rafael Alun Trisambodo. Nama ini ramai jadi sorotan usai kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi muncul ke permukaan. Buntutnya, publik lantas menyoroti harta kekayaan dan gaya hidup Rafael hingga dirinya dipecat dari jabatannya di Kementerian Keuangan. Tak hanya dicopot dari statusnya sebagai ASN, Rafael juga harus berurusan dengan lembaga anti rasuah KPK. 24 Maret lalu, Rafael beserta istri dan anaknya diperiksa soal dugaan ketidakwajaran harta kekayaan miliknya. Berkali-kali mengklarifikasi soal harta, KPK pun menaikkan status Rafael Alun Trisambodo menjadi tersangka. Ditemukan setidaknya 2 alat bukti dalam dugaan korupsi. Jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan. Terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak ya pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2011 sampai dengan 2023. Sehingga proses penyidikan ini kami pastikan sudah ada tersangkanya. KPK juga telah menggeledah rumah Rafael Alun Trisambodo. Dalam penggeledahan, penyidik menemukan sejumlah barang mewah milik Rafael Alun. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, menyebut penyidik menyita sejumlah barang mewah di rumah Rafael. Namun saat ini KPK belum merinci apa saja barang mewah yang disita. Dalam penggeledahan juga ditemukan beberapa barang mewah yang tentunya nanti pada saatnya akan kita hadirkan di sini pada saat konversi rencananya seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan bisa melihat sendiri apa sih sebetulnya yang kami temukan. Itu akan disampaikan nanti. Jadi harap bersabar ya, biar nanti kan terlihat sendiri, oh ini barangnya gitu kan. Kalau disebutkan sekarang ya nanti udah disebutkan, nggak tahu. Rafael membenarkan adanya penggeledahan. Dari sejumlah barang yang disita KPK, Rafael menyesalkan uang tunai turut diambil karena sedianya untuk pembayaran tunjangan hari raya pegawai. Tasnya istri saya, ada perhiasan istri saya juga, cincin dan gelang yang dipakai sehari-hari, itu juga disita. Kemudian yang saya sedih itu uang tunai. Jadi uang belanja istri saya yang belum sempat dimasukkan ke amplop untuk belanja harian, itu juga diambil, itu, dan uang saya senilai 40 jutaan, yang sebetulnya awalnya untuk membayar THR beberapa pegawai saya di rumah, itu juga diambil. Jadi pada saat ini saya agak kebingungan nanti ketika THR ini saya harus membayarnya dengan apa begitu. Jadi saat ini saya melihat bahwa yang diambil sebatas itu. Pusaran kasus pencucian uang Rafael disebut-sebut juga menyeret nama selebritas berinisial R. KPK bakal memastikan kebenaran identitas artis berinisial R tersebut. Sejauh ini kami masih melakukan pengecekan karena kami juga tidak tahu siapa artis dengan inisial R dimaksud. Namun demikian prinsipnya tentu kami sangat terbuka untuk menerima laporan dan data dari masyarakat terkait dengan proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini, dengan harapan tentu data dimaksud nantinya akan dikonfirmasi oleh tim penyidik KPK kepada para saksi yang akan dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik. Dugaan gratifikasi yang kini menjerat Rafael menjadi titik baru pasca PPATK mencurigai adanya tindak pidana pencucian uang. Di laporan harta pejabat negara, kekayaan Rafael mencapai 56,1 miliar rupiah. PPATK kemudian memblokir lebih dari 40 rekening milik Rafael Alun dan keluarganya dengan mutasi mencapai 500 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu kapan KPK akan menjelaskan hasil penyitaan di rumah tersangka kasus gratifikasi di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, jadi apakah temuan bukti baru dari hasil penggeledahan rumah Rafael Aluntri Sambodo ini apa saja? Bisa dijabarkan? Iya, Radi. Jadi kalau bicara mengenai bukti baru pasca penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK di perumahan Simpruk Golf Jakarta Selatan atau di salah satu kediaman atau di rumah Rafael Aluntri Sambodo tersangka gratifikasi, tentu ini masih menunggu dari proses analisis yang saat ini masih dilakukan oleh tim penyidik KPK untuk menganalisis sejumlah barang bukti terkait kasus yang menjerat Rafael Aluntri Sambodo. Nah, dari penyitaan kemarin itu sebenarnya ada beberapa barang bukti yang berhasil disita. Ini diantaranya adalah sejumlah dokumen pelengkap yang diduga ini berkaitan dengan dugaan gratifikasi yang dikenakan kepada Rafael Alun. Kemudian juga ada uang tunai, besarannya juga masih harus dikonfirmasi lagi karena hingga saat ini KPK belum melakukan konferensi pers pasca penetapan Rafael Alun sebagai tersangka kasus gratifikasi ini, termasuk juga ada 70 tas bermerek, tas mewah begitu ya, bermerek luar negeri yang hingga saat ini kami juga masih belum bisa mengetahui, belum melihat bukti-bukti yang sudah disita oleh KPK itu. Nah, terkait dengan dugaan gratifikasi yang diyakini KPK bahwa Rafael Alun ini menerima gratifikasi atau dalam pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2022 ini diperkirakan ini menerima uang dengan jumlah miliaran rupiah begitu. Nah, angka kisaran ini diperoleh berdasar perhitungan penyidik dari sejumlah alat bukti. Salah satunya adalah penemuan uang yang disinyalir dalam angka ini senilai 37 miliar rupiah yang ditemukan dari safe deposit box milik Rafael Alun yang kemudian kini juga sudah diblokir oleh KPK. Nah, gratifikasi ataupun juga dugaan gratifikasi ini sebelumnya juga disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur bahwa memang dalam kasus pengungkapan gratifikasi ini Rafael Alun menerima gratifikasi dalam bentuk uang. Dalam hal ini masih harus diteliti lebih lanjut. Kemudian juga KPK hingga saat ini masih menelusuri aliran dana dari mana atau siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus gratifikasi ini. Dan hingga hari ini, Radi dan juga saudara, kami juga masih menunggu terkait dengan konstruksi perkara dari kasus yang ditetapkan yang mengenai Rafael Alun sebagai tersangka, kemudian total kerugian negara yang disebabkan oleh kasus ini dan juga pihak-pihak yang terlibat, termasuk juga inisial nama artis R begitu ya yang sebelumnya ramai disebut-sebut masyarakat karena ini juga KPK masih harus menganalisis menelusuri bagaimana laporan yang sebelumnya ini diadukan oleh masyarakat. Dan kalau kami harus melihat bagaimana sebenarnya konstruksi perkara ini yang terjadi hingga saat ini masih memang harus dilaporkan atau masih harus menunggu konfirmasi ulang dari KPK terkait dengan proses penyidikan atau proses analisis dana barang bukti yang kemarin sudah berhasil disita. Radi. Baik, terima kasih Valentina Sitorus melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.